Hampir jadi ininya ginting. Hampir jadi Minions tadi ada Minions. Ginting di atas. Oh di atas? Hah? Di atas. Genteng. Pikir. Aja ya. Kalau misalkan Lempar-lempar gitu enggak kali ya? enggak, kayaknya enggak boleh. Ya, kayak Lempar batu sembunyi tangan. Enggak, bukan itu peribahasa. Bukan. Maksudnya kalau pasir, batu, semen terus ke atas bikin Pagar dong udah. Bangunan, bangun rumah. Atau emang strikernya bukan saya kali? Wes, kalau lo gol. Enggak juga sih. Tapi itu apanya Kang? Apa? Dia ngapain? Musuhnya ngapain gitu? Main bola lah. Iya maksudnya. Oke everybody, balik lagi di acara yang paling kita tunggu-tunggu nih di Kurvatex Podcast. Jadi malam hari ini spesial, biasanya gue sama Angga ya kan. Sekarang Angganya diet, jadi ada teman gue nih, ada Anggi. Hei Anggi. Ya makasih. Lucu. Aduh Angga ganti. Malam hari ini gue bakal sama temen Wahui dan akan ngobrol sama salah satu legend sepak bola di Indonesia. Ini agak berat ya omongan. Lo anak bola banget nggak lo? Anak bola banget. Offset, kasih tau offset. Hah? Maksudnya? Pengertian offset kasih tahu. Offset artinya kalau kita sendirian di deket kiper offset tuh. Ribet banget tuh, jangan gitu. Ini ada legend Indonesia, kiper. Orang pemain bola kan mestinya golin. Iya. Dia nggak pernah golin. Dia kan kiper. Dia nggak pernah golin. Dia kan ngejaga tapi. Iya. Langsung aja ada Bang Sahar Ginanjar. Kang Sahar, gue manggil apa nih? Kang atau Bang nih? Manggil Bebas. Bebas aja ya. Jangan Neng. Wah, ini Neng mana? Ih. Iya kan ya. Yo, kok jadi begini gue di sini? Kang Sahar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat masih oke buat itu. Iya, masih bagus banget. Gila, keren. Mirip gue. Wah, mirip. Ya Allah. Coba lo kasih tau dong. Ya Allah. Perut lo kasih tau dong. Nggak ada. Jauh. Ini mah tulis. Iya, bagus banget. Keren. Kang Sahar, tapi kan terakhir Kang Sahar berarti sekarang udah pensiun ya sebagai pemain profesional ya. Terakhir main berarti tahun 2023. 2023. Berarti udah 2 tahun yang lalu ya. Kenapa tuh Kang Sahar? Kan berarti 2 tahun lalu masih umur berapa Kang? 33. 33 untuk pemain bola mah apalagi kiper masih oke. muda ya, masih produktif kan. Buffon aja sampai 38 kalau nggak salah ya. Apa lebih? 40 ya? 40 tuh. 40-an tuh. Kata ada Abang Buffon langsung. 41 dia. 41 ya terakhir. di Parma. Tuh, di Parma 41 masih main. Kang Sahar kenapa Iya, memutuskan kenapa? untuk 33 udah berhenti? Padahal kan kiper masih panjang lah umurnya waktu itu. Kondisi sih yang buat saya pensiun tuh kondisi. Karena ada kondisi fisik saya yang memang nggak bisa untuk lanjut main bola. Satu itu. Oke, musik sedih. Jangan. Lagi seru. Kedua ada permasalahan internal di dalam Di tim sepak terakhir. bola Indonesia, di mana yang saya dengar saya di blacklist oleh semua tim. Oh gitu. Ya. Semua tim Liga 1 Liga 2. Wah, seru juga. Enggak Liga Maksudnya? 2 sih, Liga 1. Khususnya Liga 1. Kalau Liga 2 sih masih ada aja. Berarti memang menurut Kang Sahar di Liga 2 regulasi dengan pemain asing yang banyak itu ya menghambat si lokal gitu berarti ya kurang lebih. Enggak ada sedikitnya lah sistem penghambatan itu. Tapi kalau saya bukan berhenti main bola itu bukan berarti akan sistem hal seperti itu. Memang tadi yang saya jelaskan, saya memang ada kondisi fisik yang saya memang nggak bisa saya teruskan. Daripada itu nggak bagus buat saya dan nggak bagus buat tim yang nanti kontrak saya, lebih baik saya nggak ambil gitu. Terus kedua, yang tadi saya bilang kalau saya di Liga 1 memang notabene udah di blacklist. Oh, ada info di blacklist itu ya. Berarti Kang Sahar dengar selentingan dari mana tuh kalau misalkan saya di blacklist? Ada satu dari agent saya gitu kan. Terus banyaklah pelatih-pelatih yang dekat sama saya yang masih care. Ada yang bilang bahwa kenapa saya nggak bisa
Jadi si pelatih ini mencoba untuk mengambil saya. Ya untuk masukin ke tim. Ya kan ke tim. Terus setelah direkomendasikan banyak alasan jangan Sahar lah karena begini gitu. Dicoba ke tim lain sama jawabannya akhirnya oh ini intinya blacklist gitu. Oh gitu, baru tahu nih. Hanya karena isu-isu yang nggak jelas dan nggak ada buktinya. Fitnah lah ya. Ya sedikit begitulah. Tuh lu nggak tahu kan? Tahu kan gua dulu main di Liga 1 Baru India. saya buka di sini. Oh no, baru spesial. Eksklusif tuh. Tambah bos, tambah. Gue tambah lagi mak, ceritain bang, kenapa bisa gitu? Boleh nggak? Ditambah lagi ntar sama bos. Bakal gede sih kalau Berarti terakhir main di Liga 1 tuh tahun berapa bang? 2022 2022 sama Dewa itu ya? sama Borneo FC. Oh sama Borneo. Dewa tahun berapa bang? 2021. 2021. Berarti yang sebelum dipinjemin ke Persija itu ya? Apa itu sudah? Persija jual saya ke Dewa, jadi di situ tuh nggak ada sistem peminjaman. Peminjaman lepas itu hanya istilah. Itu sebenarnya dijual. Dijual. Oh, dipindahin ke Dewa, dijual ke Dewa saat itu. Tuh 2021 tadi. Ya, Lama setelah banget. Covid, setelah Covid berarti itu yang masih itu Covid. tuh. di Dewa tuh pas ngegantiin Judika itu. Weh, bukan. Dewa Itu Dewa 19, Dewa Ben. Dewa. Tadi saya Bukan. saya kan anak Masa nyanyi juga? saya kan anaknya ini banget suling banget. Berarti 2021 dipinjam ke Dewa itu ya statusnya peminjaman lepas tapi dijual gitu ya. Saat itu pas Covid. Nah, pas Covid juga kan ya Kang ya, liga juga sempat goyang juga karena nggak boleh ada penonton dan lain-lain kan, itu secara keuangan tim juga berpengaruh juga kan Kang, ya? Berpengaruh. Itu kalau kayak gitu kan kita sempat lihat ya tim-tim yang menunggak gaji lah seperti itu ya. Kalau Kang Sahar semasa berkarir dari mulai Liga 1, Liga 2 lah dari awal main, sempat ada isu gitu nggak kayak ngerasain gua nggak digaji nih selama berapa bulan gitu-gitu? Kalau Liga 1 dulu saya cuman nggak digaji tapi dibayar. Akhirnya karena setelah habis liga baru dibayar, dilunasi kan. Kalau yang terakhir saya di Liga 2 itu 5 bulan sampai sekarang pun belum lunas. Oh tim yang terakhir? Ya. Oh tim yang terakhir. Kita nggak usah sebutin tim yang terakhir. Udah kan, tadi kan udah dibahas yang terakhir. Berarti nggak usah dijelasin lagi. Jelasin tim yang terakhir. Oh berarti ya mungkin itu salah satu yang membuat Kang Sahar juga memutuskan pensiun juga nggak itu? Enggak, sebenarnya enggak. Cuman hanya sedikit trauma ya. Kalau ya sekarang juga teman saya ada main di Liga 2. Ya kasusnya penunggakan juga gitu loh. Terus saya tanya gimana? Ya bang mau 3 bulan nih, nanti besok tanggal 1 itu kalau nggak gajian 3 bulan, plus DP-nya belum dibayar. Saya bilang kalau secara regulasi kontrak 2 bulan belum dibayar, kita berhak menyurati si klub itu untuk mediasi bagaimana keputusannya. Setelah memberikan surat itu, jawabannya seperti apa dalam 7 hari masih belum bisa jawab, surati lagi sampai kedua kali, sampai ketiga kali tidak pun dibayar, sebenarnya pemain itu boleh keluar dari tim, boleh pergi. Ya. Permasalahannya pemain lokal kita itu satu nggak berani speak up. Permasalahannya nggak berani speak up. Karena apa? Balik lagi takut di blacklist. Oke. Giliran pemain asing speak up, lapor FIFA, Langsung. dilunasi itu. Dilunasi jadi aman karena takut di-ban sama FIFA si timnya. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang sangat miris lah, pemain lokal di kita itu ada hal Agak seperti itu, dibedakan mereka tidak berani gitu loh. Berarti tadi Kang Sahar bilang kalau misalkan setelah kirim 2 surat kita nggak diladenin 3 kali kirim. 3 kali kirim surat nggak diladenin, kita bisa pergi. Harusnya Iya, bisa pergi, soalnya sesuai aturan di FIFA itu, berarti itu bisa keluar. Bisa keluar berarti. Apalagi kan belum terima DP kontrak gitu kan, kecuali di kontrak itu tidak ada DP, hanya gaji aja beda. Kalau sudah menerima DP biasanya 2 bulan dia tidak menerima gaji, dia sebenarnya statusnya free, bisa pindah tim. Cuman kan harus menunggu sampai putar transfer window, misalkan putaran pertama beres berarti putaran kedua baru bisa cari tim lagi. Tapi berarti status si pemain ya misalnya Kang Sahar gitu ya tidak dibayar dah mengasih 3 surat itu, terus Kang Sahar pergi aja gitu, si tim bisa berhak untuk nuntut nggak kayak lo kan harus kalaupun nuntut tim bakal tetap kalah gitu. Karena itu udah ada aturannya gitu. Makanya
si pemain lokal khususnya pemain muda sekarang itu jangan hanya deal di saat deal nominal. Tapi juga harus kontraknya ya. Harus dibaca kontraknya, jangan Harus sampai jelas. si kontrak itu malah lebih merugikan si pemain daripada menguntungkan banyak tim gitu loh. Jadi harus dibaca, mereka harus ada impact balik, timbal balik. Oh, ini keuntungan pemain, ini keuntungan klub. Oke. Kalau merugikan hanya ke pemain, lebih baik itu dirubah gitu untuk ada deal semuanya. Itu Supaya- namanya kontrak. Supaya dua-duanya Ya, enak lah gitu ya. betul. Kan sempat ada berita juga kalau Kang Sahar nih di tim terakhir nggak sampai beres ya, Ya. nggak sampai akhir Ya. musim. Hmm. Nah itu kenapa Kang waktu itu nggak sampai akhir musim? Apakah gara-gara ini juga termasuk? Ya karena kita udah koordinasi sama APPI ya, Asosiasi Pemain gitu Profesional. kan. Kita kan harus tetap koordinasi gimana kalau untuk melakukan langkah seperti itu harus bagaimana. Kita hanya disarankan harus semua pemain harus Kompak semuanya. kompak. Oke. Itu kekuatan pemain. Kalau cuma 1-2 orang ya nanti imbasnya 1-2 orang Iya, di blacklist lah ya, bisa Gitu, dibilang istilahnya gitu. seperti itu. Dan ya beberapa pemain ya dari senioritas itu hanya memberikan jalan. Ini jalannya seperti ini dari APPI. Kalian bagaimana? Kalau memang kalian tidak mau main, ya kita pun tidak akan main karena kan kita pemain tidak mau seperti cari aman sendiri. Iya betul. Kita main, tapi kalian cadangan istilahnya. Kita capek nggak dibayar juga, Ya. kalian juga cadangan nggak dibayar. Betul. Jadi seperti apa harus ada sistem support. Akhirnya di situ kompak, jadi nggak mau main. Oh berarti saat itu satu timnya itu kompak tidak main. Kompak nggak mau main. Dan akhirnya yang pergi waktu itu ada berapa orang selain Kang Sahar waktu itu? Semua, Oh, semua? semua satu tim bubar. Oh satu tim semua Ya, bubar. Berarti bubar. si tim itu di liga juga berhenti dong? Iya, Nggak main juga? nggak main 2 pertandingan itu sisa tuh nggak main. Oh gitu. Dan disitulah terjadinya bukan komdis ya apa? Sanksi atau apa? Bukan sanksi. Jadi sebelum sanksi itu kan ada istilahnya kalau mau dihukum itu di BAP dulu Iya, lah sama federasi ditanya begini siapalah dalangnya bla 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 gitu lah. Tapi ya di situ semua tetap kompak bahwa tidak ada dalang di balik semua itu. Ini semua bekat Murni emang murni pemain. kemauan pemain gitu. Oh berarti saat itu tahun 2023 itu semua kompak ya? Ya. Untung kompak jadi akhirnya nggak ada sanksi untuk satu pemain doang gitu. Kalau misalkan Kang Sahar doang yang cabut, lo kenapa ketawa-tawa sih? Enggak, gua ngeliat oh gitu. Iya berarti terakhir tahun 2023 ya. Berarti selama di tim terakhir itu berapa musim sempat main? Berapa musim? Eh, Semusim lah. Oh Musim doang ya? Musim nggak selesai itu ya berarti ya? Bahkan belum selesai. Belum selesai. ya? Saat itu posisi berapa si tim itu Kang? Sebenarnya posisinya itu ketiga kan di situ di situ tuh zona degradasinya 45. Kita tuh masih 3. Kalau kita 2 kali menang aja di situ. Kita selamat nggak degradasi. Oh lagi playoff degradasi ya? Playoff degradasi. Kalau kita karena kita nggak main, akhirnya kita degradasi lah. Dan tim yang kemarin pernah ngalahin kita pun ikut degradasi. Yang selamat Tegal. Oh Perseka Tegal. Apa? Perseka Tegal. Perseka. Tegal. Yoi. Lu nggak baca koran bola sih Kalau dulu kita ya? bisa kita main lawan Tegal di kandang, misalkan Menang, kita gitu. menang, Tegal yang degradasi. Sebenarnya Berarti timnya sekarang udah nggak ada. udah bubar. Oh, padahal kita bisa ngomongin nih sekarang. Udah nggak ada. Nggak Nggak ada, timnya. tapi orangnya kan ada. Iya sih orangnya ada betul. Tapi kalau misalkan ngomongin soal perpindahan tim gitu ya, kan kalau pemain bola punya agen ya. Kang Sahar sebelum main di tim yang terakhir itu kan mainnya di Dewa itu kan? Di Borneo. Di Borneo tadi bener ya? Iya, Borneo, Lu sih gimana Borneo. sih di Borneo? Aduh, Nah itu tuh gimana kepikiran dari Borneo yang tadinya Liga 1 kepikiran untuk bisa pindah ke situ itu apakah ada peran agen juga di situ atau emang Enggak, Kang Sahar saya yang- nggak ada agen. Jadi memang saya nggak pernah pakai agen sebenarnya. Banyak aja yang nawarin agen gitu. Jadi waktu di terakhir klub itu kebetulan pelatihnya itu yang pernah bareng sama saya. Terus saya tanya, coach masih ada slot kiper nggak? Ternyata dia bilang oh masih ada, kata dia gitu. Nanti gantian aja sama Jandia. Akhirnya saya mau masuk, nego lah, udah deal semuanya beres, baru saya berangkat. Gitu. Jadi setelah dari situ beres, teman saya agen nawarin lah kesana kesini yang tadi saya bilang banyak klub yang nolak. Sebenarnya dari beres di situ
Ada yang mau saya sebenarnya Di gitu tim Liga loh. 1. Liga 1, cuman ya seperti itulah masalahnya. Oh ada blacklist itu. Kembali dulunya dong, dulunya. Apa tuh? Apa Bang dulu? Sahar nih dulu main bola pertama kali tuh umur berapa? Apa posisinya langsung kiper? Langsung Atau kiper. Oh, langsung kiper. Dari pertama, Emang suka kiper? Ya. jarang ya. Jarang anak-anak kecil tuh kiper jarang ya biasanya ya. Lo kan disuruh kiper nggak mau kan? Nggak mau. Kenapa alasan waktu itu lo nggak mau jadi kiper? Kurus kan. Dia pernah bilang dia nggak mau jadi kiper karena dia pengen ngegolin. Gitu. Keren ya ngegolin. Terus sih pertanyaannya tadi apa? Iya tadi pertama kali langsung kiper tuh. Ya. Dari kecil, Bang, dari TK. Enggak, saya main bola itu umur Tuh, umur berapa? 14. Oh, udah gede dong. Iya, Lah, sebelumnya main apa? badminton. 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 Oh, terus kenapa mau mikir Kenapa? pilih Pindah. pindah ya dari badminton ke ini? Jadi dulu saya geluti. Hah? Badminton di Saya Bukan, geluti. itu gulet itu gulet. Jadi saya geluti. Jadi badminton sama bola. Oh, barengan. Oh, barengan. Karena lapangan badminton sama stadion tuh seberangan. Barengan. Di Oh. masih di Purwakarta Jadi berarti. ya Di Purwakarta. beres latihan bola pagi jam 7 sampai jam 9, jam 10-nya saya badminton. Badminton. Sampai Tapi- jam 2. Tapi hati padahal ke badminton kayaknya Saat itu. saat itu. Hati itu badminton tuh yang ngarahin orang tua dulu. Bukan saya mau, tapi memang saya senang. Padahal hampir jadi Cuman Apa? di kota saya nggak ada Lapangan. got talent lah Oh, istilahnya, nggak ada pencari scoutingnya ya? talenta, nggak ada di Purwakarta itu. Yang ada cuman di Kerawang, Bandung. hampir jadi ininya ginting. Hampir jadi minion tadi ada minion sendiri. Ginting di atas. Oh di atas. Hah? Di Oh. atas. Genteng. Pikir. Ada nggak? Ada nggak? Enggak ada. Lo ada enggak? Ginting. Anting. Berarti Ginting di Malaysia. Penting nama daerah. oh, genting. Nggak pernah dia. sana Belum. sih. Iya, belum pernah. Lo juga belum. Nggak masuk, jokesnya nggak masuk. Iya. Lu juga nggak tahu. Jadi aja. Jadi hamil. Genting. Udah kebanyakan ini. Mau ikutan aja lu ini. Berarti 14 tahun itu pindah ke bola akhirnya. Mulai fokus. Kenapa waktu itu meninggalkan badminton? Ya itu yang saya Oh, bilang. karena nggak ada merasa talentnya. Senar raket putus. Itu bisa Bisa diganti. Oh, Pasang bisa. bola. Aduh, dikira nggak bisa. Bisa diganti. Karena nggak ada got talentnya itu. Enggak ada scoutingnya ya waktu itu. Tapi Jadi agak telat ya untuk main bola. iya 14 tahun kan mesti SSB biasanya orang 8 tahun, Iya. 9 tahun gitu kan. Rezeki nggak ada yang tahu. Iya betul. Iya, kembali ke situ. Lu jangan ngejudge. Ya Allah. Udah nggak bisa debat kalau dari urusan rezeki nggak Betul. bisa debat. Ya, emang udah selesai. Saya juga nggak debat. Bang Sahar jawab gitu emang udah selesai. Pak, waktu pas 14 tahun itu kan masuk SSBK atau emang kan bisa di kampung-kampung kalau bola mah banyak ya mesti Iya. nggak mesti SSB. Ada SSB, Apa jadi tuh? dulu saya ikut SSB itu banyak, Hmm. tapi nggak fokus satu SSB. Kenapa? Emang bisa ikut banyak gitu? Ya terserah saya dong, saya yang mau. Lu ngatur sih. Enggak, bukan gini ya, bukan Eh, gitu. dia yang bayar. Bukan gitu. Ini yang sensi bukan ini doang. Kenapa bintang tamu juga sensi? Iya, jadi gini, jadi Kan saya tanya tuh. rumah saya itu Hah? sekelilingnya itu lapangan. Oh. Kenapa lapangan? Hah? Ya, Ya, emang memang nggak ada boleh. lapangan gimana? Oh nggak boleh. Jadi ya si putaran itu lapangan bola tuh 3. Wih, banyak. Stadion. Deketan semua. Ya, stadion, lapang luarnya 2. Hmm. Lapang luar stadion Ya. itu ada lapangan kan 2 lapangan. Bahkan katanya Bang Sahar jadi kiper di 3 lapangan langsung. Enggak. Iya bisa. Jadi dari gawang sini lah saya Langsung putar lari. gawang sini. Kayak saling soccer aja. Jadi Thank you, gitu. Bang. Di lapang ini ada SSB, Ikut. di stadion ini ada SSB. Jadwalnya beda-beda. Waduh, pantesan ikut Berarti banyak. Jadi saya puter. Kalau si SSB itu ikut turnamen, kalau sekarang Iya, pindah ikut yang itu? mana? Tergantung timnya. Oh, yang kalau jago, ini yang jago. kalau turnamennya dia nggak ngikut di sini, Hah? saya ngikut ini. Oh gitu. Kayak Tarkam gitu. Kalau ikut yang ya, lagi main duluan gitu ya. gitu. Terus kenapa memilih jadi kiper? Kan maksudnya Iya. ya biasanya kalau nonton TV zaman-zaman kita dulu striker ya. Nah, Zaman iya. kita kan Inzaghi, Del Betul. Piero ya kan ngegolin. Kalau Kang Sahar tiba-tiba menjadi kiper kenapa saat itu? Nah, jadi si tetangga saya ini kiper terbaiknya di kota saya. Oh, di tempatnya saat itu. Tetangga, Hmm. beda 4 rumah. Hmm. Karena di situ tuh, Hmm. saya kan kalau dia main, saya di pinggir lapang. Oh, Ngeliatin, ngeliatin. Iya, wih keren. Saya bilang jadi kiper. Akhirnya saya minta ajarin ke dia. Saat itu Kang Sahar umur berapa? Dia umur berapa kira-kira? Dia 20-an. Oh, udah. Dia 20-an, saya masih 11 12 tahun. Abang. Jadi kagum Ya. mencoba belajar sama dia. Tapi si senior Akang itu sempat jadi pemain pro juga nggak dia?
itu aja sih dia liga dulu tuh cuman sampai Liga 3 kan. Nggak ada Liga 4. Jadi Terus pas Liga di- 3 itu wah, dia. kalah berarti sama Kang Sar ya. Iya. Terus Kang Sar gitu. Enggak usah ya. Sesombong Enggak, nih. kita tetap harus respect. Respect lah. Respect. Berarti saat itu pertama kali ketemu si senior itu dan ngelihat kayak, jadi kiper enak ya. Akhirnya belajar sama dia. Belajar ya. Baru masuk ke SSB waktu itu. SSB-nya mah udah masuk. Oh udah, berarti sebelum Cuman istilahnya private-nya sama dia. oh private sama dia waktu itu. Jadi latihan tambahnya sama dia gitu. Kenapa mau dia Kang ngajarin Kang? Karena tetangga saya. Tetangga. Gue Pak RT kebetulan, Pak RT bapaknya. Undang-undangnya dong. Enggak, ada apa? Enggak mau, enggak. Kayak di TV-TV lain, jangan. Suruh undang katanya. Gitu, jangan. Berarti saat itu umur 14 mulai Ya. 14 tuh mulai SMP masuk itu SMP. mulai masuk Persipo itu. Persipo tuh 15. 15. Persipo apa? Purwakarta. Ya. Purwakarta bener. Persipo Purwakarta dong. Jadi Purwakarta. pakai bahasa Oh, Powe ya? Sunda Oh, nah itu ini makanya stadion. sastra. Oh. Oh, Powe. Iya Powe. Masih ada tapi, Bang. Oh iya, masih ada nggak bang? timnya? Timnya Liga 4 Persipo. regional. Oh kepikiran nggak ntar? Iya. Sekarang kan udah Biasanya pensiun kayak nih. gitu tuh. Iya, untuk latih di Persipo gitu. Bukan atau- latih, main tuh biasanya main. Oh, udah pensiun. Ya enggak, ya udah. Aku pikiran nggak untuk mengabdi melatih di Enggak Persipo. enggak sih. Yang saya karena saya sangat menyayangkan ya sampai sekarang pun tidak ada perkembangan di kota itu. Oh di Persipo itu ya? Nggak ada perkembangan, malah kesini-sini malah menurut saya makin turun. Si tim itu. Iya. Tim-tim yang di atas yang paling tinggi di sana Purwakarta ada Kang di Liga 3 atau Liga 2 gitu. Ya itu doang. Si Persipo itu ya. Purwakarta ya Persipo aja. Oh, berarti ya terus jadi kiper kan Kang Sahar di Purwakarta dia bilang sendiri kalau misalkan Purwakarta scoutingnya kurang ini dan akhirnya dari Persipo tuh gimana Kang Sahar sampai bisa terkenal maksudnya dilihat kayak si ini anak ini bagus nih gue bawa deh ke Kan ada Pelita waktu itu. oh Nah. Pelita Jaya ya Pelita Jaya Ke Purwakarta ya. Purwakarta. Akhirnya main ke situ. Dipanggil. Akhirnya pas saya Piala Suratin di Purwakarta itu si pelatih kipernya Pelita itu suruh saya ikut join latihan. Oh, Suratin tuh masih 17 ya? 15. Saya 15. 15. Tapi under 17 Main di Pelita Jaya. di Suratin itu. Oh, Suratin, Jadi ya. under 17 tapi umur 15 saya udah Main, masuk. oke. Terus akhirnya diajak masuk ke Pelita untuk ikut Iya, latihan. ikut latihan aja kayak magang lah istilahnya orang macam karena kan kalau main hari Minggu dia Jumat udah datang. Jadi Sabtu tuh dia latihan di lapang itu jadi saya ikut latihan gitu. Berarti karir profesional pertamanya Kang Sahar tuh di Pelita. Pelita. Tahun umur berapa saat itu mulai debut sebagai kiper di Pelita? Profesional Iya, profesional. 20. 20. Gokil. Masih inget gak Kang lawan siapa saat itu? Lawan siapa ya? 20. Lupa sih. Lupa pasti banyak pertandingan yang Ya, lupa. Intinya kalau profesional saya Pelita. Pelita pertama. Nah, dari sekian banyak tim yang pernah dibela sama Kang Sahar nih ya. Dan banyak juga udah lama juga nih Malang Melintang di Indonesia. Pertandingan yang paling Nggak ada melintang, Malang, Surabaya. melintang. Nggak ada. Itu. Nggak ada kota melintang. Bantu dulu dong. Bantu dulu. Malang, Lamongan. Malang, bisa. Lamongan. Malang, Melintang nggak ada. Surabaya bisa. Menjelajahi sepak bola Indonesia gitu. Nah, itu bisa. mengarungi. Mengarungi. Nggak bisa dikarungin, Nggak bisa. balap karung bisa. Udah menjelajahi bener. Selama berkarir, berkarir, Karir. benar, Karir. berkarir di Indonesia. Yang paling berkesan Kang, main nama tim apa dan pertandingan apa inget gak? Atau ada ini sendiri? Kalau masalah pertandingan semuanya pasti Semua, berkesan. hampir lah. berkesan. Ada momen, ada pengalaman yang bisa diambil. Tapi kalau yang Paling- paling berkesan itu paling. yang saya pasti pernah juara di tim itu. Itu Mana? yang pasti berkesan. Tim mana? Apa tim mana tuh? Ada Persib, Oh, Persib iya benar, Persib. Mitra Kukar, Persija, PSM juga turnamen saya juara pernah. Jadi yang pernah saya angkat piala lah istilahnya. Berkesan tuh ya. Ya berkesan. Dan Kang Sahar ini pernah di Persib, pernah di Persija. Persib dulu apa Persija dulu Kang? Persib lah. Persib dulu waktu itu. Abis dari Persib ke Persija. Karena memang kalau dari Enggak. Purwakarta itu kan ke Bandung dulu. Persib Mitra. Persib Mitra terus Mitra Persija. Barito. Barito. PSM. PSM Persib. Persib. Persija. Persija. Persija Dewa. Dewa Borneo. Ya. Borneo. Ya maksudnya pernah di Persib, pernah di Persija gitu kan dari Persib terus pernah ke Persija juga. Nah saat itu waktu pindah ke Persija walaupun udah lewatin beberapa tim juga ada kayak ini nggak dari untuk itu Ada aja. kayak Oh, ah ada ini aja. para pengkhianat Ada. apa gitu. Ada aja. Kan Persija kan Awalnya masih juga ini. ke masuk Persija juga ada juga.
Oh gitu. Dari The Jack-nya ada yang Penolakan ada gitu ya? yang istilahnya pastilah menolak gitu karena kita pernah punya riwayat main di Persib. Iya, Tapi kita bayar dengan kepercayaan di saat kita main. Pas datang kandang nih tiba-tiba Persija kandang ke Persib saat itu terus Kang Sahar main ada Oh banyak. fuck you-in gitu-gitu atau Kebun binatang keluar. Ya Allah. Iya. itu tuh Tapi it's okay, itu normal. Dalam Iya, itu- sepak bola normal. Emosional. Kita bukan rival pun main kemana kayak misalkan waktu saya main di Persija main ke Malang itu ya ada juga supporter Malang yang begitu ada gitu. Jadi itu hanya oknum. itu nggak sih Kang kayak ngeganggu mental banget kan kiper kan sendirian di belakang tuh ada supporter Banyak yang waktu saya main Persija lawan Arema itu pas ulang tahunnya Arema. di Malang mainnya Di Malang nggak pakai melintang ya. enggak berkarir Jadi pas di Malang main tuh di Kanjuruan pas ulang tahunnya Aremania. Ya. Itu supporter udah kayak lapangan Tarkam. Jadi Deket Iya, banget, deket deket banget. banget. Bahkan katanya ada yang di sini. Nggak, maksudnya di sini Kang Sahar itu Kayak Lang Limbat. pertandingan belum dimulai kalau supporternya nggak mundur. Oh. Oh, berarti udah tahun berapa 2007-an kali ya? 2018. Emang masih ada 2018 sampai dekat itu? Iya. 2018 karena itu momennya dia ulang tahun. Kita menang dulu 1-0. Akhirnya menit-menit terakhir saya kegolan penalti yang ngegolin kalau nggak salah Makan Konate. Makan Konate. Kemarin Jadi bermain tuh. 1-1. Ya, kalau kita menang nggak tahu dah tuh. Oh, kalau urusannya gimana. kalau menang nggak bisa pulang kali kayaknya ya. Kemana? Kemana? Ke rumah lah, ke Jakarta dong. Waktu itu. Berarti saat itu ya berkesan juga di mungkin ada belasan ribu lebih, puluhan ribu mungkin menontonnya ya saat itu ya. Iya. Dan deket banget lagi penontonnya. Suka gentar nggak sih kan kayak kan kita aja kalau misalkan main bola terus ada yang neriakin di belakang Tarkam itu kayak kagok gitu. Beda kalau Tarkam sama Liga itu beda. Kalau supporter Liga dia hanya teriak-teriak kayak Ya, kalau orang Jawa mencaci gitu ya. jangan bla 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 gitu kan. Kalau di Tarkam beda, nggak bisa pulang lu besok Iya, nanti beres main lu bla 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 gitu kan. Sepatu bolanya gue umpetin lu gitu. Ancaman berbentuk ancaman bedanya itu. Oh, gitu kan. Mungkin kalau karena kalau di Liga 1 atau itu kan profesional ya, mungkin Iya. timnya bisa kena. Kalau iya. Tarkam kan bebas aja gitu ya. Berarti setelah ini kan gue juga sempat lihat tuh di Apa? TikTok tuh kalau misalkan Agin Agung, Ya. kalau misalkan TikTok main suka ada Bang Sahar main, pasti andalan. Iya, andalan Kang Sahar banget. sama dia kita itu andalan. Nah itu Kang Sahar pertama kali main di Tarkam tahun berapa tuh Kang? Ya baru mulai Tarkam lagi itu pas saya persiapan Kalteng 2023 berarti ya. Saya main di Legok, daerah Legok, Tangerang. ya Tangerang. Setelah itu beres, saya main di Jakarta Barat waktu itu. Nah dari situ orang mungkin lihat, oh, kok Sahar bisa Tarkam. Akhirnya setelah ikut 2 turnamen itu, barulah saya main tuh di daerah Tangerang lagi. Oh gitu. Berarti di Tarkam ya sampai sekarang masih main nggak Kang? Main. Masih main. Ngikutin kan, ngikutin Ikutin apa TikTok? TikToknya. Ada terus ya? Ada kan Kang Sahar Said Semungut kan? Bukan. Bukan itu bukan. Berarti kayak tadi misalnya Kang Sahar bilang kalau misalkan di Tarkam tuh suka ada ancaman-ancaman juga gitu. Kang Sahar pernah nggak sebelum main diancam sama tim lawan, entah sama bosnya atau sama supporter kayak lu jangan main bagus lo harus kalah gitu. Pernah nggak digituin? Nggak takut saya. Wes, karena ini nih. Tapi berarti pernah dong? Karena kalau ada bentuk ancaman itu apalagi tertulis, itu kita lebih enak Bisa laporin. laporin. Ada buktinya. Ada buktinya. Tapi kalau misalkan kayak gitu di lapangan-lapangan gitu lagi Di lapangan ada kalau penalti kita biasanya. dipukul ada polisi. Ada polisi betul bisa Kita pisum. buat laporan. Kalau nggak dipukul, Turnamen Pak, itu bisa bubar. Betul. kalau suara aja kan nggak dipukul. Iya jadi teriakin masalah. kita teriakin. Oh. Saya Dia- anggap itu Kantongin dong rekam itu. Susah dong, susah kan lagi main. saya nggak pernah terganggu sama omongan orang gitu. Kalau ada yang ngomong oh apalah inilah, saya bodoh amat. Biasanya Pasti, iyalah pasti. Kalau terganggu tuh kalau misalnya Kang Sahar lagi kiper nih, tiba-tiba di depan ada yang sulap. Itu terganggu, nanti saya lihat sulap. Nah, itu. Lagian gimana cara orang bisa masuk tiba-tiba ada Ya, sulap? keganggu kan? Keganggu sih. Tapi pernah nggak Kang kayak gitu saat itu lagi? Nggak ada yang sulap. Enggak, bukan, bukan sulap. Bukan. Adu penalti kan kalau Tarkam kan kalau adu penalti masuk semua tuh penalti Iya, ya. dapet. Itu suka teriakin samping ini segala macam gitu, sering berarti ya? Ada aja.
Ada aja ya. Kalau misalkan Lempar-lempar gitu enggak kali ya? enggak, kayaknya enggak boleh. Ya, kayak Lempar misal- batu sembunyi tangan. Enggak, bukan. Itu peribahasa. bukan. Maksudnya kalau pasir, batu, semen terus katakan bikin Bangun bangunan. pagar dong udah. Bangunan, bangun rumah. Kalau itu kayak misalkan ada misalkan Kang Sar dikontrak sama agen agung deh misalkan gitu ya. Main terus Menunjuk siapa? ini Samsung nih laptop sama agen agung main sama tim agen agung. Terus tiba-tiba ada bos lawan, tim lawan di belakang layar lah kontak Kang Sar. Gue bayar lebih mahal tapi lo kalah ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ada aja. Diminta untuk kalah. Itu Ada bener aja. ada kan kayak gitu kan? Ada aja tapi saya tolak karena menurut saya hal seperti itu bayaran nggak seberapa tapi Oh. nama saya mati. Oh berarti karena kurang. Bukan masalah karena kurang. Sekarang nih ya. Sekarang ya bisa sih kurang. Nggak apa-apa Kang, jujur aja. Ya kita jujur, kita Iya, jujur-jujuran. Itu hal begitu ada. Ada, Sistem ada. tembak begitu ada. Saya pun pas baru mulai tarkam tuh kaget, oh ada yang begini ternyata. Disangka nggak ada, ternyata ada ya. Ternyata ada. Cuman kan sistem tembaknya kita tes nih, mau bayar berapa? Seharga bayaran Kang Sahar nih bilang gitu. Ngapain? Besok kita bisa cari lagi kalau Betul. seharga bayaran. Kalau misalkan bayaran 5 juta, kalau dia bayarnya 100 juta saya mau. Oh iya, itu pasti. Goyang juga ya. Goyang. Mau. Jadi saya nggak tarkam dulu berapa bulan gitu ngilang. Iya. Kan. Oh, Oh, iya, cuma iya. 5 juta, besok saya main lagi bisa Dapat lagi duit. besok, betul, 5 betul. juta. Ya nggak? Iya juga sih bener. Daripada nama saya rusak Ah, betul. hanya karena uang satu pertandingan, mendingan nggak usah. Berarti udah paling jauh kemana Kang kalau tarkam? Terakhir sih Kalimantan. Wih, Kalimantan jauh banget tuh. Di Balikpapan, di daerah Balikpapan sama Samarinda. Berarti si tarkam ini menjanjikan banget ya Kang ya? Kalau bisa sampai ke Kalimantan kan berarti ada transport. Menjanjikan enggak juga, cuman menghidupi keluarga ya. Oke, karena bayarnya langsung. Ya langsung. Dan itu bersih ya, maksudnya transport semua Udah ditanggung. ditanggung. Ya, nggak nunggak-nunggak gitu langsung. Nggak, kadang ada orangnya ini kan nggak. Kalau masalah nunggak ada aja. Oh, ada aja. Tapi saya belum pernah. Oh belum pernah. Oh. Karena saya sistemnya Bayar duluan. sebelum sehari mau main harus bayar. Bayar dulu. Oh, kalau belum bayar, Kang Sahar ngambek gitu. kalau dia nggak saya kenal. Oh, kalau ya. kenal. Kalau sekarang kan saya sering sama agen agung tuh, Ya. gitu kan, sama agen agung. Jadi kalau agen agung bilang, tenang Har, bayarannya udah sama gua dipegang, oh sama negara gen, saya bilang. gitu. Aman tuh. Kalau kenal enak ya. Enak kalau kabur tinggal samperin ke Kalau rumahnya. nggak kenal, saya nggak mau. Nggak mau. Satu hari harus kelar dulu, saya baru berangkat. Mainnya juga kayak ngambek-ngambek gitu mungkin ya. Kayak gimana ngambek ya? Kayak lepas sarung tangan gitu. Segi, kayak cewek. Tapi kalau misalkan di Tarkam ada hal-hal aneh gitu nggak Kang? Kan Tarkam tuh biasanya suka mistik. Oh iya iya iya. Waktu itu pas agen agung sini cerita Apa aja? ada main di Pandeglang apa di mana Bang? Pandeglang ya bener ya? Oh, Badak Putih. bener. Oh, iya. Pandeglang, Pandeglang. Cadasari. Ada Sari, ada misis-misis pemainnya udah bagus-bagus tapi nggak gol-gol lah gitu. Ya. Kalau Kang Sarah pernah nggak? Percaya nggak percaya, ya pernah ngelihat. Ada ya pernah ya. Tapi kalau saya pribadi nggak usah nyalahin hal seperti itu ya. Berarti rezekinya kalah ya udah kalah. Waktu itu yang rezekinya menang ya udah menang gitu. yang Kang Sahar lihat waktu itu timnya Kang Sahar atau tim lawan yang kira-kira waktu itu bilang pakai itu yang pernah lihat? Ya enggak, tim saya nyerang tuh nggak gol Oh, nggak kena gol-gol. tiang lah, udah 1 lawan 1 aja di Nggak out gol. lah. Ya jadi tapi balik lagi itu rezeki kita kalah ya udah gitu, nggak gol ya udah berarti memang kitanya aja nggak bisa gol. Atau emang strikernya bukan saya kali. Wes, kalau lo gol. Enggak juga sih. Tapi Enggak, itu apanya Kang? Apa? Dia ngapain? Musuhnya ngapain gitu? main bola lah. Iya maksudnya. Kan nanyanya musuh. Iya, maksudnya main bola. apa? Nggak bisa Dia dia, bikin tim akan nggak bisa golin tuh gara-gara tim lawan tuh ngapain? Biasanya nabur garam ada. Emang ada ular? Ayo lagi, ayo. Ya udah, biasanya nabur ular emang ada garam. Awas ada garam. Tapi Kang Sahar percaya maksudnya adik itu percaya ya? Saya nggak Percaya, nggak percaya Saya nggak saya. Pernah Kalau nggak saya- disuruh sama bosnya kayak? Pernah. Sahar nih, lo Pernah. minum air ini atau Oh apa? iya, gitu? ada. Apa waktu itu disuruh? Minum air pernah. Air abah gitu Pasti ya? langsung ausnya hilang. Ya iya. Ya, pasti. Alhamdulillah berarti manjur. Minum air pernah. Makan gabah. Makan Apa tuh? Gabah Apa? padi. Padi. Oh, iya, iya. Pernah.
sama makan, petaninya. suruh makan menyan pernah. Oh bener Tapi- kan? Saya bilang nih saya kok makan menyan ntar bau lagi. Tapi Saya- dimakan nggak? Iya dimakan. Saya nggak? makan. Oh. Ya karena kan mungkin Kita- udah dibayar. Karena orang itu bilangnya buat keselamatan. Ya udahlah Ya kita daripada nggak menghargai udah, tapi kan kita tetap berdoa. Tapi sebungkus ya katanya. Enggak dong, banyak amat. Nggak mau tapi lapar sebungkus. itu lapar. Ada juga misalnya masuk ke lapangan harus kaki kanan Iya dulu. betul. Ya. Kayak gitu ritual-ritual gitu ada nggak sih Kang? Ada aja. Oh di Liga 1 ada nggak? Ada Kayak aja. Atau enggak kalau kiper aja deh, kiper ritual Kang Saan nih biasanya ngapain tuh? Kan biasanya megang tiang kanan, megang tiang ya, kiri. gitu. ngeludahin ini, ngeludahin Ah, ini. itu mah bukan ritual. Atau enggak cabut aneh-aneh. gawang. Kiloin. Di kilo. Ribet banget ya, ribet banget. Kiloin ribet dong. Ya Kang Saan ngapain? Oh itu mah ya doa itu, doa ke tiang kan? Nah, kalau saya tuh pegang Ya. tiang kiri, tiang kanan saya ukur gawangnya. Serius? Enggak dong, Mas serius. Enggak, nanti dulu dia serius nih. Serius ya? Saya ukur, jadi Tuh. dari tengah berapa Iya. apa langkah. Nanti kalau ke lebih tuh kanan. kayak, wah shit, lebih. Direvisi dulu ya? Iya. Gawangnya. Enggak, Iya. soalnya ngelihat gawang lain Kecil. kecil karena pakai Lima sendal, langkah, pakai lima sendal, langkah. pakai sendal. Tapi ada nggak Kang kalau ritual gitu? Kalau kayak masuk lapangan, saya biasa memang kaki kanan. Nah, itu bener kan. gitu. Karena kaki kiri Kalau diikat ke ya. WC kaki kiri. Oh, Ya, ya Allah. ada doanya juga, ada doanya. Ya doanya Masya Allah, tetap aja Masya Allah, bismillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau ini kan kalau misalkan kiper suka ada yang ngeludahin sarung tangan tuh buat apa Kang? Itu emang beneran berfungsi. Saya sih nggak pernah ngeludahin ya, tapi kalau yang sering ngeludahin mungkin biar bau jigongnya kecium. Oh, Iya, ini Tapi ada- Kalau kayaknya- saya enggak, jadi saya ya pakai air saya siram. Oh, gitu. Agen Agung sering lihat. Oh. Kalau saya itu saya itu siram. tujuannya apa Kang? Biar nggak kering sponnya itu biar nggak Oh, kering. biar lengket. biar lembab. Biar lembab. mungkin kalau saya ada di dekat Kang Saan, Saya ludahin. ludahin. Lu yang diudahin. Oh, yang diudahin. Nih, udah tektokan. Bisa itu. Facebooker abis ini bisa ya. Iya. Terus tadi kan kalau misalkan di Tarkam suka ada Kang Sarah bilang ada bos yang suka ngomong berapa bayaran lo di tim ini, gue bayar lo kalah deh gitu. Kalau di profesional di Liga 1, Nggak Liga pernah 2. saya ngalamin. Tapi ada nggak kayak gitu-gitu Kang? Yang Kang Sarah pernah dengar? Nggak tahu karena saya nggak pernah ngalamin. Oh. Kalau saya pernah ngalamin saya akan ngomong, tapi karena saya nggak ngalamin ya saya nggak bisa. Soalnya kan suka banyak ya, kemarin sempat rame beberapa tahun lalu tuh match fixing yang si pemain apa sih yang apa dengan Josiap segala macam tuh, mafia bola. Itu kan rame tuh ya. Siapa? Oh, gue kira mau kesini. Yang match fixing itu tuh, yang Liga 2 Kang tahu ya, yang penalti gagal itu loh. Apa sih namanya? Oh, itu yang berapa tahun Iya, kebelakang. itu kan katanya ada rame tuh match fixing tuh. Nah, Kang Sahar sebagai Nah, mungkin dia undang. Nah, Jadi biar itu. tahu. Bos, Kalau saya bener. kan nggak pernah ngalamin, jadinya saya Ah. mau ngomong ntar nggak sesuai fakta kita fitnah. tapi pernah Iya. dengar Ya yang itu denger yang itu ya. Yang itu. Sama kita ya. Saya dengernya. juga baru dengar tadi. Oh, masih. Gua doang yang denger ya. Lo nanya lagi nggak, Kang Sahar? Kang Saan mau nanya ke saya. Enggak, ngapain? Lo nanya dia dong. Kang Saan nih gimana nih pas jadi kiper orang tua tuh pernah nonton nggak keluarga datang? Kan itu kebanggaan juga dong, kebanggaan juga tuh kalau orang tua datang nonton keluarga. Iya, boleh, nggak Gimana? apa-apa. Apalagi tadi orang tuanya pengennya Kang Saan jadi Badminton. badminton. Saya tuh nggak didukung main bola sama. Nah, Oh, iya. itu eksklusif, eksklusif. Iya, iya, eksklusif. Nggak Biasa aja. didukung. Saya nggak didukung dulu, nggak didukung. Jadi sekolah sering bolos. Waduh. Gitu kan. Jadi Kenapa bolos Kang? Maksudnya latihan Latihan. bola? Iya latihan. Oh, oke. Kadang kan latihan kan pagi, kita kan nggak sekolah. Setelah ya proses latihan apa tuh nggak didukung gitu loh. Buat beli sepatu. Nah, gimana itu beli sepatu bola, Iya. sarung tangan kiper? Nah pas saya suratin, Hmm. jadi uang per latihan itu 20.000 tuh. Datang, perdatang Dulu itu ya. Jadi seminggu itu 3 kali latihan. Kita kumpulin kan. Kalau 20.000 saya ambil 10.000, Nah. 10.000-nya Buat saya tabungan. taruh. Nanti udah sebulan saya beli sepatu bola harga 300 dulu merek Spek. Wih, Oh, biar udah spek, bagus itu lah, buat udah sini. oke lah. Tapi karena kesini mungkin orang tua kasihan, jadi saya minta dikasih. Oh gitu. Emang waktu itu orang tua nggak ngedukung ke bola emang karena Lebih orang- ke pendidikan. Oh, Intinya sekolah lebih lah ke ya. pendidikan gitu kan. Nah setelah saya masuk suratin itu, terus udah main keluar kota sana sini, baru orang tua mulai mendukung pelan-pelan. Oke, waktu itu pas main keluar kota itu kan sebelum Pelita pasti ya? Ya yang Persipo itu, yang Persipo itu. Piala Suratin itu kan
zona regional. Nah pas masuk zona nasional baru saya orang tua udah mulai Oke, berarti ikut-ikut ya. mulai didukung di situ Iya. ya, mulai didukung di Persipo itu gara-gara Surati. Main, gitu. keluarga datang nonton. Nggak sering. Nggak sering, tapi pernah. Berarti Waktu itu sebelum main di Pelita, sempat abis Surati itu sempat main Tarkam dulu nggak dulu? Dibayar main di antar kamu dibayar di Persipo itu dulu beres Suratin, saya pernah ikut Tarkam. sebelum masuk Pelita ya waktu Iya. ya. Itu dibayar juga. Ingat nggak bayar pertama berapa dulu? 2.300 200 gede juga ya. Tahun 2000 berapa itu? 2005. 2005 200 mah gede gila. Gede. Sepatunya 300 tadi kan? Iya. Iya. Udah lewat juga tapi kan udah beli sepatu yang Terus kan kalau misalkan sekarang setelah pensiun nih, ada nggak kepikiran kan teman-teman Kang Sarah pasti banyak yang setelah ini jadi pelatih atau tetap di dunia bola sebagai ya mungkin direktur, tim manajer. Kang Sarah ada kepikiran nggak sih untuk jadi pelatih? Enggak. atau pengen jadi ini atlet badminton. Kan udah lewat. Enggak, kalau saya memang waktu itu pernah rencana pengen jadi Lisensi. pelatih, ngambil lisensi lah apa-apa Ya. karena teman-teman bilang udah ambil C karena kan udah bisa langsung C kalau saya kan. Terus saya bilang ya udahlah nanti kesini-sini saya kan mikir nih karena hal regulasi-regulasi yang seperti inilah. Pon siapa sih? Ini. Buang aja buang. Ya Allah. Berisik amat. Itu siapa? Oh, Hai, nggak diajak lagi nanti. Jadi kenapa? Jadi saya agak sedikit prihatin ya ngelihat pelatih-pelatih lokal di saat saya dalam arti prihatinnya itu karena regulasi satu itu, kedua kan semahal-mahalnya pelatih lokal ngambil license sampai 200-300 juta untuk bisa melatih di liga profesional nomor 1 gitu. Ujung-ujungnya jadi asisten. Di saat misalkan pelatih asing dipecat, dia jadi caretaker. Nunggu pelatih asing baru datang, jadi asisten lagi. Kebanyakan yang saya lihat, secara saya pribadi lihat, pelatih asing memang akan menghargai si pelatih lokal. Ya. Tetapi si pelatih lokal ini tidak bisa memberikan keputusan. Ya, tetap Hanya masukan gitu. Kalau si pelatih lokal ini memberi masukan dan ketuk palu untuk ngambil keputusan, ntar kesinggung pelatih Iya betul asingnya. ya. karena di Liga 1 ini pelatih yang dari Lokalnya? Indonesia cuma satu. Cuma satu. Makanya ya? paling banyak, makanya sekarang regulasi pelatih lokal itu yang udah A-Pro pun ngelatihnya di Liga 2. Oh, gitu. Karena Liga 1 tuh minimal A-Pro. A-Pro ya. Oh, gitu. Jadi A-Pro. banyak yang lisensi Ya tapi itu nggak hanya bisa. bentuk prihatin saya, rasa takut saya kalau saya nanti seperti apa. Tapi kan tidak ada yang tahu untuk Betul. nanti nextnya regulasinya seperti apa kan tahu sendiri ya. Liga kita selalu berubah-ubah. betul. Dan yang seperti Kang Sarah bilang kalau ada rezeki mah nggak kemana ya Nggak kan. kemana. Betul. Siapa tahu nanti. Tapi ya kalau untuk ngambil license memang saya belum ada Belum ya, kepikiran. Berarti selama ini ya masih tetap main aktif di Tarkam aja ya untuk sekarang Tarkam sekarang aja. di Tarkam. Karena Tarkam juga menjanjikan Huy. Ya. Bayarnya langsung gede juga ya bayarannya. Kang Sarah Ya enggak. Dan tiap bulan ada nggak? ada ya. aja. Oh, ada. Rame lagi rame. Juara Tarkam pernah Kang? Pernah. Sering lah. Sering. Karena Bang Agung juara mulu kan. Iya. Kemarin juara juga ya? Kemarin juara juga. Sekarang lagi aktif, lagi ada turnamen nggak Kang? Ada di Tangerang kota sama Tangerang Selatan. Tangerang satu lagi Tapi ada ya. ya kalau kita mengandalkan 1-2 tempat aja ya kita nggak bisa banyak main. Iya betul. Dan ketemu teman lama juga kan. Sekarang di Tarkam ada Siapa? Evan Dimas ya. Iya. Ketemu kali. Itu junior saya bukan teman lama. Iya, ya maksudnya itu. Lo ngomong tuh yang benar. Iya tadi mau ngomong Gonzales. Hostnya ganti. Gak ngerti bola. Lo ngerti bola lagi. Lo nggak beli majalah soccer sih dulu. Banyak Iya, banyak sekarang. banyak pemain profesional sekarang turun di Tarkam. Heeh. Jadi ada teman saya juga yang kemarin pernah Tarkam sama saya, orang Surabaya, orang Jember, orang Tegal. Saya tanya, gimana nggak mau masuk liga? Bang, gajinya kecil. Ini Tarkam rame, saya seminggu bisa 5 kali Tarkam. Ya, terusin saya. bilang. Padahal pemain itu kayaknya cocok di Bagus. Masih bisa ya, masih bisa. Cuman saya pernah ngasih masukan juga sih sama pemain yang masih muda lah ya.
Kalau kalian masih ingin prestasi, main di liga. Main liga. Mau itu Liga 2, Liga 1, ambil. Kalau kalian mencari tujuannya uang, oke, Tarkam nggak apa-apa. Karena kalian pasti laku. Walaupun bayarannya nggak seperti di liga. Ya. Kalau kalian Tapi banyak. kalian kalkulasi seminggu bisa 4 kali main minimal, kali 4 udah 16 kali main. Itu udah di atas gajinya Liga 2. Iya saya betul, bilang. sekali main 3 juta misalkan. Saya juga ngasih masukan, bukan berarti saya. Kalau saya Iya, kan ngasih tahu aja. Udah pensiun. berumur lah istilahnya, terus mau ngari prestasi, mau ngapain gitu. Berarti kan ujung-ujungnya nyari uang buat keluarga. Iya, betul. Kalau mereka yang baru punya keluarga, yang masih layak Umurnya main di pun masih liga, muda. iya, masih di bawah 30 atau masih mereka 25, mainlah di liga, jangan main di Tarkam lah menurut saya seperti Ya kecuali libur kompetisi lah ya buat betul. jaga Kalau kondisi. libur kompetisi tapi tidak terikat kontrak, main nggak apa-apa. Tapi kalau terikat kontrak jangan lah. Tapi biasanya kalau tim Indonesia biasanya gitu ya, Kang, kontraknya setahun gitu ya. Kebanyakan setahun. Iya, itu saya aneh loh. Berarti mereka kalau misalkan pindah tim free transfer dong ya? Ya. Oh gitu. Makanya kayaknya jarang tim Indonesia yang kontraknya 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi kalau transfer tuh Ya, free makanya- transfer biasanya. Makanya pernah nggak lihat di YouTube atau di short Heeh. ada yang bilang pegang klub bola itu rugi. Ada kan? Nggak cuan. Betul. Sistemnya yang salah. Sistem dalam jual beli pemain gitu kan maksudnya? Atau Kalau kontraknya? bukan sistem jual belinya, kalau pemain dikontrak 5 tahun, terus bagus, besoknya bisa dijual. Dijual kan berarti ada deal all no deal dong. Betul. Dia kalau misalkan kontraknya 100 juta, terus tim ini mau beli 500 juta, untungnya berapa? Iya, iya. 400 juta satu pemain. Istilahnya seperti, maaf, saya orang awam. Kalau hal masalah manajemen tim saya memang nggak ngerti. Cuman kalau tim itu menerapkan seperti, karena pernah saya dulu main di salah satu tim, si tim ini mau saya. Terus malah si tim ini ngomong, kamu bisa nggak keluarnya baik-baik aja, bilang nggak apa kayak gini Putus lah. kontrak gitu. lah gitu ya. Bukan putus kontrak, bilang aja keluar gitu, pengen deket keluarga. Itu kan sebenarnya menjerumuskan pemain. Betul, betul. Kalau si tim itu mau, kenapa nggak sistem Transfer. langsung ke manajemen untuk beli? Toh juga waktu itu kan saya bukan pemain yang pemain yang timnas lah, bukan. Kalau memang dia butuh kan juga dibeli juga nggak akan mahal. Bisa transfer. Permasalahannya tim bola itu tidak mau sistem transfer. Itu. Padahal kontrak kan cuma 1 tahun. Beda kalau yang kontrak 5 tahun, dia udah 2 tahun situ, sisa 3 tahun, berarti harus bayar sisa 3 tahun itu kan. Nah seperti itu, maksudnya mungkin sistemnya di Indonesia itu kenapa rugi? Karena Nah, ya seperti itu. tidak jalan Jadi dengan baik setahun. lah ya. Kenapa nggak mau 5 tahun loh? Nanti dia kalau cedera bla bla bla. Itu kan ada risknya, ada resikonya. Tapi di balik resiko itu kalau ada keberuntungannya, ada cuannya, kenapa nggak dilakuin? Nah itu berarti salah satu ini juga tuh Kang, resiko cedera. Biasanya kalau misalkan cedera nih pemain, itu di cover semua sama tim harusnya? Cover harus. Oh termasuk kalau kecuali kalau kontraknya habis? Atau Iya, kalau kalau kontrak kontrak habis udah nggak di cover, covernya habis. Berarti kalau misalkan lah dia cedera kontrak 12 bulan. Di 9 bulan terakhir dia cedera. Setahun 12 bulan. Setahun, iya, 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan nih. Setahun apa 12 bulan? 12 bulan. Bukan setahun. Enggak, 12 bulan aja. 12 bulan aja. Dulu 12 bulan apa setahun? 12 bulan aja lah. 12 bulan, oke. 12 bulan nih dia kontrak nih kan. Terus dia cedera misalkan dia baru main 3 bulan, dia cedera ACL misalkan 10 bulan, berarti kan sebulan lebih Penyembuhannya. Iya, penyembuhan sebulan. Itu sisanya dia nggak di cover dong. Cover lah. Tapi udah habis kontraknya. Tetap di cover sampai sembuh. Sampai kontrak habis. Ya sampai kontrak habis nih. Dia masih belum sembuh nih, masih ada recovery-nya, itu berarti sisanya dia sendiri. Kalau dari 3 bulan ke 12 bulan kan berarti sisanya 9 bulan. 9. Dia cedera 10 bulan 10 gitu. bulan berarti kan ada satu lebih. Bulan, nah. Ada guru matematika nggak? Itu di cover sampai sembuh. Coveran itu di cover sampai Sampai sembuh. sembuh. Oh, Karena yang cover pemain itu BPJS tenaga kerja. gitu. Berarti tetap Tim itu harus punya BPJS tenaga kerja karena pemain. tim itu PT. License-nya itu tim itu PT, PT, ya, perusahaan. Perusahaan itu harus mengcover pekerjanya. Iya. Itu loh. Oh, gitu. Berarti tetap di cover tapi sama BPJS. Di 1 BPJS bulan terakhirnya sampai itu. sembuh. Oke, sampai sembuh.
perawatan semuanya. Kalau sampai rumah sakit itu bilang ketok palu dia sembuh, udah berarti nggak Nggak di diterusin. lagi. Oh gitu. Dia mau penyembuhannya 2 tahun, kalau belum sembuh tetap terus di cover BPJS TK. Soalnya kemarin sempat rame tuh ada salah satu pemain yang itulah nggak di cover ya, sempet nggak di cover. Nah itu kan harus ke timnya lah. Nah itu makanya kemarin itu ada. Yang teman salah kita. siapa? Siapa yang salah? Nah, Sarah pernah cedera paling parah nggak? Kang? Acel Acel pernah? Oh pernah, waduh. Berapa lama waktu itu? 2009. 2009. Sekarang udah sembuh. udah sembuh dong Udah, sekarang. kalau Waktu Acel itu udah. pemulihannya waktu itu berapa lama kan? Setahun. Setahun nggak main bola, tim itu main lagi. Itu tuh Dan itu berat banget. dulu pas zaman saya itu kontrak saya habis 1 bulan lagi. Ya. Oke, tadi Jadi itu. sebulan lagi itu saya operasi. Habis operasi sebulan masih di cover, masih dapat gaji, sisanya nggak di cover karena itu bukan BPJS TK waktu itu, masih asuransi swasta. Oh. Jadi asuransinya bukan BPJS tenaga TK. Berarti Itu. ongkos sendiri dong sisanya. Sisanya ongkos sendiri. Berat banget. Terus waktu itu kan fisionya belum ada, belum banyak. Kayak sekarang kan fisioterapi Banyak, banyak tuh ya, di mana-mana sampai ada buka lah di ruko-ruko fisio. Dulu nggak. Jadi tapi si dokter terapi yang rumah sakit itu ngasih Apa, rekomendasi? dulu sih masih zamannya BlackBerry ya. Saya cuma dikasih nomor handphone. Jadi nanti kalau ini programnya dia kasih tahu. Oh, untuk pemulihannya Ya, sendiri. pemulihannya. Setelah 6 bulan, nginjek 7 bulan itu, saya kan nge-gym gitu kan, penguatan sendirilah ala kadarnya. Terus ngikut main futsal. Oh, sempat futsal juga. Iya, sempat futsal. Saya jogging gitu pelan-pelan. Terus saya nendang bola, nggak sakit. Nah, dari situ saya berani lagi main bola. Oh, berarti yang lama tuh mungkin penyembuhan traumanya kali ya? Traumanya. Karena di situ udah nendang bola kenceng bla 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 nggak Futsal, sakit. posisi apa futsal? Main. Oh main. Oh, main. Oh, iya. Karena kalau di kiper kan gawangnya kecil ya. Kenapa emang? maksudnya keluar pasti gede banget. Awalnya kiper dulu tuh yang Kiper pas futsal. mau main nyoba kaki Iya, itu nyoba. kiper dulu kan Oh. takut kan. Terus pas itu saya Tendang. coba tendang, saya Aman-aman lari aja? sprint gitu nggak sakit. Nah di situ berani lagi. Oh, akhirnya bisa balik lagi. Terus setelah ACL waktu itu tim apa yang dibela? Masih tim yang lama Pelita atau? itu. Oh, Pelita masih Pelita. Oh, jadi lama tuh traumanya itu menanggungin traumanya Usia itu. 19 tahun udah kena ACL. Oh, udah umur alhamdulillah. 19 tahun lagi masih Aduh. prime Alhamdulillah. umurnya kan waktu itu. Saya penasaran banget. Apa tuh? Bye. Iya, boy. Oh, ya segini. Tadi udah Jangan Dingin ya tangan. dingin dia. Iya. Kan saya ini dari puncak. Kayak Puncak pakai Bogor. kupluk nggak? Ya Allah dilanjutin. Ribet kan jadi jawab. Lupa takutnya. Bang Salgin Anjar nih, saya penasaran dari awal kenapa gitu. Apa ada hubungannya nggak sih sama calon presiden yang kita dulu? kita lewatin aja gitu ya. Ginanjar. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Ginanjar itu ada hubungannya nggak? Nggak jelas. Nggak Dia ada hubungannya nggak? Nggak jelas. Nggak jelas. Udah ya, Masih pulang. diajak. Belum. Eh. Belum. Bang, terakhir Kang Putus Sar. kontrak. Jangan. Terakhir nih. Selama berkarir 20 tahun ada? 20 tahun lebih? 2005. Dia 20 tahun. 18-an lah ya. 2023, 18 tahun. Selama 18 tahun Kang Sar jadi kiper nih, lawan atau striker yang paling susah dilawan apa? Masih ada nggak kira-kira? Kang Sar, kasih tahu. Striker yang nggak dijaga. Striker yang sendirian ya? Ya, Namanya? semua Semua? kalau nggak dijaga. Iya sih. Golongan darah? Enggak. Boas kian kalau Boas. Bang Boas tuh, kakak Boas. Bagus banget ya. Bagus. Dia kalau sekarang yang menurut Kang Sar bagus kiper siapa? Ya, kiper. Lokal, Iya, Lokal. bebas deh. Lokal dulu deh. Lokal aja lokal. Nadeo. Oh, Nadio, ya. Wih, Nadio. Hernando. Bagus juga. Coba lebih Nadio ya kalau Kalau Kang Sar. untuk sekarang, saya pegang Nadeo. Kenapa tuh? Karena dia tinggi? Ya postur oke. Terus sekarang dia punya jiwa leader. Lagi peringkat 1 timnya, Nadio. Borneo ya? Iya. Borneo mana? Borneo. Ganteng juga kan Nadio? Ganteng juga. Kenapa Nadio? Kenapa ganteng sih? Ya, Dia ada ganteng. masanya. lah. Ada masanya Ada betul. masanya. Kalau kiper luar? Kiper luar, nah, siapa idola? Favoritnya? Nggak pernah Buffon, nonton Buffon. bola saya. Aneh banget. Enggak, tapi gitu. Kadang Pemain bola bukan sih? Enggak, kadang pemain bola kadang suka nonton bola karena bosen ya Ya, kadang maksud, ya. ya maksudnya siapa? Ya maksa bener orang. Iya, jangan dipaksa lah.
Kalau nggak mau Oh ya berarti nggak apa-apa. ya udah kiper ya, idolanya berarti yang itu yang ngelatih Bang Sari itu udah. Iya, tangganya Ya, tadi ya. Tangannya itu. Iya. Siapa namanya Bang? Yudas. Yudas. Siapa tahu nonton mau ngomong apa? Bang Yudas mau Oh, ngomong dia apa? sering nonton loh. Kalau saya tarkam dia nonton di YouTube. Iya, dia kan mau nonton Bang terus Yudas nonton nih, mau coba ngomong apa Bang ke Yudas Bang nonton Yudas? nih. Intinya Orang Purwakarta. saya nggak pernah melupakan apa yang pernah dia kasih. Udah lama ketemu Bang Yudas? Kemarin saya ketemu Ya. tarkam sama dia bareng musuhan. Ya, baru lagi. Tadi udah nggak jadi. baru ketemu. Terakhir Kang, pesan-pesan buat pemain-pemain muda kita lah yang sekarang lagi merintis gitu. Jangan Main bola lagi. Enggak. Maksudnya main bola lagi. Jangan. Berhenti dong. Pensiun dia. jangan main TikTok Astaga. nggak Jangan main TikTok. jangan berkecil hati akan regulasi yang ada sekarang karena kita tidak tahu masa depan kalian itu akan seperti apa dan regulasi ini akan bertahan sampai mana. Jadi tetap berlatih, berjuang, tunjukkan kalau bahwa kita sebagai pemain muda lokal anak bangsa punya talent yang bagus seperti pemain di luar. Wis, Wes, luar biasa. Sahar Ginanjar. Oke, terima kasih Kang Sahar sudah mampir di Kurvatex Podcast. Sukses buat Kang Sahar terus, sehat-sehat terus pastinya. Nanti kalau misalkan rekam di sekitaran Serang kita merapat nonton ya. Enggak diajak. Nggak laku. Nggak laku. Kalau di Serang nggak laku. Nggak laku. Nanti nih ada video ini langsung laku abis itu, tenang aja. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah nonton acara ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, terus juga share pokoknya ke Instastory lo, ke sosial media lo semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe terus ya. Tadi udah kesorot kan itu? Udah ya? Oke. Komen jangan lupa komen. Betul. Terus juga komeng itu komeng. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Kurvatex Podcast.